Halo YouTube, selamat datang di El Cico. El Cico membahas tentang tutorial YouTube dan menjadi YouTuber yang berbahagia. Nah, kali ini saya akan menyampaikan seri ke-8 dari 8 seri bagaimana cara setting YouTube dengan mudah. Kita akan men-setting fitur-fitur yang ada di dalam YouTube yang telah disediakan oleh YouTube. Ada 4 hal fitur atau 4 fitur yang akan kita bahas. Apa saja 4 fitur ini? Tonton terus El Cico dan kita akan memaksimalkan fitur ini sehingga nantinya video kalian akan dibanjiri oleh banyak penonton, dan juga algoritma YouTube akan mudah untuk mengenali dari video kalian dan mendapatkan data-data yang akurat dari video kalian dengan cara setting 4 fitur yang ada di YouTube ini. Pastikan kalian subscribe, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari El Cico dan selalu update dari video-video El Cico. Kita langsung akan bahas 4 setting dari fitur YouTube. Langsung kita bahas. Langsung kita akan bahas bagaimana cara untuk setting 4 fitur yang tersedia di YouTube ini. Yang pertama, kalian harus setting kata kunci. Bagaimana cara setting kata kunci melalui fitur YouTube ini? Ikuti langkahnya berikut ini. Untuk yang pertama, cara setting tentang kata kunci ini, kalian bisa masuk ke YouTube Studio. Kemudian selanjutnya kalian pilih setelan di situ. Klik setelan, lalu lanjutkan. Di situ akan kalian lihat tentang channel, setelan channel. Nah, kalian langsung temukan di situ kata kunci. Misalkan kalian memiliki sebuah channel yang berisi tentang otomotif, maka kalian bisa menuliskan seperti ini, bikin kata kuncinya yang umum, yang general, yang bisa dipahami dan sering digunakan oleh banyak orang, terutama penonton yang mengagumi atau menyukai otomotif, misalkan Toyota, Honda, Suzuki, BMW. Kemudian kalau kalian ingin meningkatkan channel kalian untuk review harga mobil, ya bisa dituliskan harga mobil Toyota, harga mobil Honda, harga mobil Suzuki. Kemudian juga hal-hal yang lain yang umum yang biasanya orang cari tentang otomotif, contohnya Toyota Indonesia, lalu Honda Indonesia, dan informasi tentang otomotif yang sering dipakai atau dicari oleh banyak orang. Bisa juga kalian kalau ingin mereview tentang modifikasi mobil, bisa juga kalian masukkan kata kuncinya di situ. Nah, ini efektif agar algoritma YouTube ini mudah mendapatkan data dan juga informasi dari channel kalian, sehingga kalau datanya sudah lengkap, maka YouTube akan merekomendasikan video kalian kepada para penonton yang relevan yang mencari video kalian. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Jangan lupa untuk setting kata kunci ini. Kenapa kita harus men-setting kata kunci di channel kita? Tujuannya adalah yang pertama agar algoritma YouTube mendapatkan data dari video kalian. Yang kedua adalah supaya si algoritma ini mendapatkan informasi yang lengkap dari video kalian. Yang ketiga, setelah data dan informasi yang didapatkan oleh YouTube ini lengkap, maka YouTube akan merekomendasikan video kalian pada penonton yang tepat. Itulah fungsinya kenapa kata kunci ini sangat penting. Maka settinglah channel kalian dengan kata kunci yang tepat. Pertanyaan saya, apakah channel kalian sudah kalian set untuk kata kuncinya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar berikut ini. Apakah kalian sudah setting untuk kata kunci di channel kalian? Kita lanjut untuk nomor 2. Setting untuk nomor 2 dari fitur YouTube ini adalah setting rekomendasi. Bagaimana cara setting untuk rekomendasi di fitur YouTube ini? Berikut, ikuti langkahnya. Selanjutnya sama, kita masuk ke YouTube Studio, kemudian setelan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk setelan tentang rekomendasi, setelan lanjutan, lalu kalian klik saja setelan channel lanjutan. Di situ nanti akan kalian temukan satu kolom di mana kita mencari kolom ini tentang rekomendasi. Nah, di situ ada rekomendasi channel. Pastikan kalian klik izinkan channel saya muncul di rekomendasi channel yang lain. Pastikan kalian cek dan klik ini agar video kalian bisa direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton yang tepat yang mencari video kalian, sehingga akan banyak penonton yang datang dan melihat video kalian. Ini sangat penting
jangan sampai terlewatkan. Kadang kita sebagai YouTuber pemula lalai untuk mengeset rekomendasi channel ini. Padahal ini hal yang paling penting yang kita cari-cari, yang kita tunggu-tunggu adalah rekomendasi dari YouTube ini. Rekomendasi ini sangat penting agar YouTube tahu dan bahwa kita sebagai YouTuber mengizinkan YouTube untuk merekomendasikan video kalian. Ya kan? Kalau video kita ini direkomendasikan oleh YouTube, maka kemungkinan untuk meledak, untuk sukses berat di YouTube akan terbuka lebar. Oleh sebab itu, pastikan kalian setting untuk rekomendasi ini. Pertanyaan saya, apakah kalian telah men-setting untuk rekomendasi ini? Setelah nonton video ini sampai akhir, kalian cek ya. Setelah ini kalian cek apakah kalian sudah setting tentang rekomendasi ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk cara setting yang nomor 3 adalah setting default upload. Tujuannya apa untuk default upload ini? Tentunya kita sebagai content creator atau sebagai seorang YouTuber, kita membutuhkan waktu yang efektif untuk baik itu mengupload maupun membuat video maupun mengedit. Oleh karena itu, setting default sangat penting. Bagaimana caranya agar kita bisa setting default melalui fitur YouTube ini? Ini caranya. Selanjutnya, nomor 3 kita akan lanjut tentang setting default upload. Nah, setting default upload ada di sini, di setelan tadi masih. Kemudian kita akan lanjut ke setelan lanjutan. Kalian akan lihat seperti ini, ada lisensi YouTube standar ini digunakan. Kalian klik saja agar video kalian tidak digunakan oleh orang lain yang biasanya re-upload video kalian. Kalau kalian menggunakan common attributes, maka kalian mengizinkan orang lain untuk menggunakan video kalian untuk di re-upload kembali. Maka saya sarankan untuk lisensi YouTube standar. Kemudian bahasanya kalian setting ke bahasa Indonesia saja. Dan yang lainnya adalah setting-setting standar, misalkan komentar, tahan komentar yang menimbulkan, ya seperti itulah. Ya, intinya kalian paham dan kalian bisa setting seperti itu agar kalian menghemat waktu dalam proses uploading maupun proses untuk setting fitur YouTube ini. Selanjutnya, kita akan lanjut tentang branding. Yang terakhir adalah setting branding. Kenapa branding ini sangat penting? Kita sebagai YouTuber pemula harus mempromosikan diri agar penonton mengetahui siapa kita. Nah, salah satunya adalah melalui branding ini. Fitur ini telah disediakan oleh YouTube dan kita harus mengesetnya. Kita harus setting branding ini dengan baik, dengan maksud orang mengenal kita lebih baik dan lebih sering kita dikenal. Caranya bagaimana? Ikuti tutorialnya berikut ini. Nah, branding ini sangat penting bagi seorang YouTuber pemula agar penonton mengetahui siapa kita. Artinya, kita sebagai YouTuber pemula ini mempromosikan diri kita. Kita bisa membuat branding ini melalui logo. Kita bikin logo bisa. Kita masukkan ke dalam branding seperti ini caranya. Kita masukkan logo. Saya menggunakan logo di sini, tapi ada dua hal yang bisa kita masukkan di branding ini. Yang pertama adalah logo, yang kedua adalah subscribe. Nah, di sini hebatnya fitur branding ini mempersiapkan sebuah channel. Ketika diklik, maka akan tampil, kalau kalian nonton di PC atau di laptop, akan tampil subscribe. Nah, saya sarankan untuk YouTuber pemula kalian pakai subscribe seperti ini saja agar bisa diklik nantinya dan orang bisa subscribe. Nah, seperti itu, sederhana saja. Kita akan lanjutkan ke El Cico untuk penjelasan selanjutnya. Nah, setelah kalian setting semua hal tersebut, 4 hal tersebut, maka kalian telah melakukan hal yang benar, yaitu kalian telah melangkah satu langkah lebih baik daripada sebelumnya. Tujuannya adalah agar YouTube ini, algoritma ini mendapatkan data, mendapatkan informasi. Dan setelah itu, ketika ada penonton yang relevan, yang mencari video yang sesuai dengan relevansinya dengan video kalian, maka YouTube akan merekomendasikan video kalian. Tentunya kita semua sebagai YouTuber, sebagai content creator ingin video kita direkomendasikan, dan itulah tujuan kita kenapa kita set channel kita dengan 4 hal atau 4 fitur tersebut.
Kalau kalian tertarik untuk melihat video-video atau ingin memperdalam tentang tutorial YouTube ini, baik cara untuk mendapatkan subscriber, cara mendapatkan viewer, dan bagaimana men-setting YouTube atau channel kalian dengan baik sehingga akan banyak viewers dan kalian akan dibanjiri oleh viewers dan subscriber, maka tonton video-video dari Hatijah. Di sini sudah lengkap semuanya, di playlistnya sudah lengkap, kalian tinggal ikuti dan juga praktekkan, maka kalian akan berkembang dengan pesat dan kalian akan menjadi YouTuber yang sukses. Terima kasih telah menonton, tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube. Bye bye.